Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Jumpa kembali dengan saya, Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membukakan wawasan kita untuk berpikir benar dan hidup dalam kebenaran. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang sebuah paparan yang diunggah oleh channel Sahabat Yemima. Di situ ada Ustadz Kainama yang membahas tentang Kejadian 1 ayat yang pertama. Apa yang dibahas oleh Ustadz Kainama? Sebelum kita membahas bagian ini, yuk kita simak video ini. Genesis chapter 1 di blok ya. Ditekan yang lama, huruf ini, Ustadz Afwan. Nah, ditekan yang lama, nanti dia jadi diblok, jadi biru. Ya memang, tausiah kali ini agak ribet, aku pusing. Enggak. Minta tolong supaya sama orang lain, mungkin yang muda-muda bisa bantu ayahanda kita. Ya, bisa bantu ayahanda kita. Diblok, Ustadz. Di blok hurufnya yang ini Ustadz, Afwan. Nah, dari angka 1 tuh hurufnya yang ini. Nah, itu di blok ke iya. Nah, Ustadz bisa iya. Ya kurang 1 huruf ini. Nah, Ustadz bisa sebarkan ya. Ustadz bisa sebarkan. Nanti lihatnya kayak gini, ya. Oh, ada Ustadz kecilku di sini. Ini Ustadz. Nah, ada huruf yang di bold itu yang ini. Afwan. Oh, belum. Oh, lagi main game. Saya pikir udah dapet. 6. Nah, ini kan udah gedein. Lalu ini ditekan yang lama. Lalu digeser. Ya, diblok. Nah, setelah diblok itu, Ustadz, Afwan. Setelah diblok, Ustadz udah dapat yang diblok? Benar. Setelah diblok, 6. Ini digedein Ustadz. Gedein. Ini di blok. Nih, saya tekan yang lama. Ini, lalu ditarik ke sini. Nah, sampai sini. Nah, itu nanti. Ini di blok. Tekan yang lama, lalu digeser. Itu nanti setelah di blok, itu nanti ada tulisan salin. Atau kopi. Ustazi, Afwan. Iya, makanya itu saya pikir ada ya? Afwan Ustaz. Ini yang diblok. Oh, ininya. Ini. Ini nih, ini. Gedein dulu Ustaz. Iya, itu. Tekan yang lama nanti dia ke blok. Geser. Maaf. Dah ya. Copy, pindahkan ke Google Translator. Pindahkan, keluar dari situ ke Google Translator. Kalau ada screen, wah lebih cepat gitu. Bak gitu. Kenapa Ustadz Kay harus paksa pakai ini? Ngomong aja, enggak boleh, ngarang itu namanya. Ya, sudah, copy ke Google Translate. Sebelah kiri Google Translate itu Ibrani atau Hebrew. Sebelah kanannya bahasa Arab. Sebelah kiri Hebrew atau Ibrani. Sebelah kanan bahasa Arab. Masukkan yang tadi kita copy ke bahasa Hebrew. Bahasa Ibrani sebelah kiri.
Nanti keluar bahasa Arabnya. Ustadz sudah? Apa? Enggak. Bahasa Indonesia bukan bahasa serumpun, Ustadz. Saya akan paksa ini ke bahasa Arab. Bahasa serumpunnya. Ustadz sudah dapat? Bahasa Arabnya? Ustadz bisa baca? Baca yang keras. Yang keras, Ustadz. Iya. 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 Ulang lagi boleh, Ustadz? Jangan cepet-cepet. Ustadz lebih ambon dari saya ternyata. Cepet bahasa Arabnya. Iya, nggak apa-apa, baca aja. Allah. Ya, baik. Syukran, Ustaz. Nanti akan ketemu Allah pencipta langit dan bumi. Khalaqallah fis samawati wal ard. Lalu saya bilang, kenapa ada Allah di sini? Ada huruf-huruf yang menyatakan Allah. Kitab yang kita buka hari ini namanya Genesis, spasi 1 in Hebrew ini adalah Bereshit. Sekali lagi Bereshit dalam bahasa aslinya. Kitab paling awal dari Torah atau Taurat. Kitab paling awal udah gak ada lagi. Pasal 1 ayat 1. Itu dikatakan siapa? Allah yang menciptakan langit dan bumi. Lalu saya baca semua tuh. Mulai pelan-pelan urut. Harus sabar baca itu. Baca pelan-pelan, baca. Lalu ketemu tentang agamanya apa. Dalam video kali ini Ustadz Kaimenama membahas tentang Genesis, yaitu Kejadian 1 ayat yang pertama, yang di dalam Alkitab dituliskan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Allah dalam Alkitab, dalam Ibrani memakai kata Elohim, dan dalam bahasa Arab memakai kata Allah. Nah, pertanyaannya, apakah bahasa Arab itu mutlak milik agama yang dipercaya oleh Ustadz Kaimenama? Dan apakah kata Allah itu mutlak milik agama yang dipercaya oleh Ustadz Kaimenama? Nah, bagaimana orang-orang yang Kristen Koptik yang ada di Mesir, apakah mereka pakai bahasa yang lain selain bahasa Arab? Satu hal yang perlu kita ingat bahwa bahasa Arab itu sudah ada sebelum Islam ada. Bahasa Arab sudah ada dalam kekristenan di Arab pada waktu itu. Nah, untuk lebih jauh membahas bagian ini, mari kita simak bagaimana pembahasan Bapak Bambang Nursena. Mari kita perhatikan video ini. Inilah sebetulnya peta pra-Islam tentang munculnya agama Islam dan bagaimana hubungannya dengan kekristenan pada saat itu. Kalau kita membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2, di sana sebetulnya ada pada saat pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada perayaan Pentakosta Yahudi. Itu ada bukan hanya pendatang dari Kirene, Mesir, Afrika Utara sekarang ini, yang waktu itu menjadi wilayah Kekaisaran Romawi, lalu pendatang dari Roma, orang Arab yang semuanya wilayah Roma, tetapi juga ada pendatang-pendatang dari Partia, Elam, penduduk Mesopotamia yang itu di bawah Kekaisaran Persia. Dan di sana sejak awal sudah ada suku-suku Arab yang sebagian juga menganut kekristenan. Maka kalau kita runut sejarahnya, pada waktu konsili Efesus diselenggarakan di kota Efesus, sekarang ini Turki, salah satu perwakilan dari gereja Arab yang hadir itu dari daerah Elusa di wilayah Yordania. Nama uskupnya adalah Abdullah. Dan ini ada dalam dokumen sejarah gereja kuno. Berarti istilah Allah itu dipakai jauh sebelum zaman Islam, karena ini ada seorang uskup dari wilayah Arab di Elusa yang namanya adalah Abdullah. Dalam catatan gereja yang waktu itu semua tertulis di dalam bahasa internasional, satu dalam bahasa Yunani,
itu disebut Abdilas, Yunanisasi dari kata Arab Abdullah. Kemudian kita mengenal juga suku-suku Arab yang menganut kekristenan, dan menurut James dari Edessa yang menulis kuliah sebuah pengantar pengajaran kitab suci secara khusus Kristen, dia menyebut adanya terjemahan Injil dalam bahasa Arab meskipun itu dipakai di lingkungan terbatas di wilayah orang-orang Kristen yang berbahasa Arab, dan itu tentu sebelum zaman Islam. Karena Yakub dari Edessa atau James Edessa itu hidup pada abad ke-6, ya, akhir abad ke-5, abad ke-6, dan ketika itu tentu Islam belum lahir. Nah, lalu bagaimana kita melihat, tentu semua tidak hanya berdasarkan asumsi, ya, atau sekedar catatan versi agama tertentu, itu saya kira tidak fair. Kita harus merujuk pada catatan sejarah. Nah, kita temukan prasasti-prasasti berbahasa Arab, berhuruf Arab, bahkan dari situ kita bisa melacak perkembangan aksara Arab itu sendiri melalui prasasti-prasasti Arab yang ditemukan di wilayah sekitar Syria sebelum zaman Islam. Misalnya sekitar Syria dan Yordan, ya. Kita bisa melihat petanya di daerah yang dinamakan Umul Jimal. Sekarang ini wilayah kerajaan Yordan. Tahun 250 Masehi itu ditemukan prasasti Arab pra-Islam di sana. Lalu pada pertengahan abad ke-6 juga ditemukan prasasti Arab pra-Islam, dan itu justru di gereja. Jadi kita bisa melacak satu-satu sumber-sumber itu. Di sebuah reruntuhan dari gereja Ortodoks Yunani yang dibangun abad ke-4 Masehi, dalam reruntuhan gereja itu ada sebuah pilar yang dihiasi dengan tanda salib dalam bentuk segi 4 lingkaran, yang itu ciri khas dari Jerusalem Cross, salib Yerusalem. Bisa tampak di banyak sekali temuan-temuan yang bisa kita kunjungi langsung di arkeologi Yordania. Lalu ada bangunan Romawi zaman Kristen yang disebut Proatorium dengan tanda salib juga, yang menjadi ciri khas dari situs-situs Kristen yang terjadi sebelum zaman Islam, dan itu mengandung inskripsi-inskripsi yang ditulis di dalam bahasa Arab. Lebih jelasnya kita bisa membaca misalnya prasasti Umul Jimal pertama. Kalau Bapak Ibu selidiki prasasti Umul Jimal pertama itu huruf-hurufnya masih mirip dengan huruf Ibrani. Misalnya nulis huruf D, Dalet. Itu kebalik kalau dilihat dari sudut pandang orang Arab, ya. Dal itu garisnya ke bawah, kalau dalet itu ke atas. Jadi itu bunyinya prasasti tertua ini yang berhuruf Arab, tapi huruf Arabnya itu masih mirip-mirip dengan huruf Ibrani. Itu bunyinya Danuh Nafsu Fihru Barsulai Rabu Dazimat Malik Tanuk atau Malik Danuk. Kalau kita amati, ya, pertama dari sudut pandang bahasanya, hurufnya, aksaranya, ini pasti belum huruf Arab sekarang, tapi menuju ke bahasa Arab yang sekarang kita pakai. Terbukti dengan penulisan huruf-hurufnya yang masih mirip dengan huruf Ibrani. Lalu dari sudut pandang bahasanya, belum sesuai dengan standar bahasa Arab yang dipakai setelah zaman sekarang. Misalnya, kata danuh itu bahasa Aram, yang artinya inilah. Itu bahasa Arab sekarang hada. Kemudian kata nafsu. Nafsu itu kalau bahasa Arab sekarang maknanya adalah nafas, nyawa, ya. Seperti ungkapan yang terkenal dalam Al-Quran, misalnya kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas akan menemui kematian. Nah, di sini kata nafsu masih berarti kuburan. Dan ini tentu perkembangan dari bahasa
Aram ke dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Aram itu bahasa yang dipakai oleh Kristus. Maka kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab sekarang adalah hada kubur Fihru bin Sulai, ya. Sekarang kira-kira seperti itu. Kemudian Rabu Jadimat, kalau sekarang mungkin Sayyid Jadimat. Malik Tanuk tetap artinya raja Danuk. Ini bukti-bukti yang bisa kita lacak dari perkembangan huruf Arab. Jadi kata nafsu masih berarti kuburan, kalau sekarang ya hada al-kubur dan seterusnya. Tapi melalui sumber-sumber ini kita mendapatkan pengetahuan bahwa bahasa Arab itu sudah dipakai di lingkungan Kristen sebelum zaman Islam. Lalu pada pertengahan abad ke-6, medio abad ke-6, kita mengenal prasasti Umul Jimal kedua. Dalam prasasti Umul Jimal kedua ini huruf-hurufnya sudah mirip dengan huruf Arab sekarang. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jelas bahwa kata Allah dalam bahasa Arab itu bukan mutlak miliknya Islam. Tetapi itu sudah ada sebelum Islam ada. Jadi kekristenan sudah memakai bahasa Arab ini. Jadi jelas ya, kata Allah itu bukan hanya miliknya agama yang dipercaya oleh Ustadz Kainama. Tetapi itu adalah sebuah bahasa Arab yang sudah ada sebelum Islam ada. Nah, dalam video yang berikutnya Ustadz Kainama juga membahas tentang Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Katanya di situ ada kata sholat, itu miliknya agama Islam. Yuk kita perhatikan video ini. Genesis, ada Exodus, di sebelah kiri tulisan banyak warna biru kecil-kecil. Ke bawah geser Ustadz, cari LUKE. Tapi jangan diklik dulu ya. Ada tulisan LUKE, Luke. Sudah? Luke, sudah? Di sebelah kanan tulisan Luke itu ada bahasa Arabnya. Luke dalam huruf Arab. Klik huruf Arabnya. Silakan Ustadz Imam. Ayo, jangan ini. Kalau ada yang bisa langsung translate bahasa Arabnya Ustadz. Ayo, mari. Berkahnya buat Ustadz deh semua deh. Saya nggak dapat apa-apa, nggak apa-apa. Wafitilka. Kenapa hilang Ustaz? Ada Ustaz, ada di situ ada. Ada. Oh. Iya, bacakan itu Ustaz. Mohon maaf Ustaz. Tolong artikan langsung Ustaz. Mohon maaf. Ayo Ustaz, jangan lama-lama. Karena sudah mau syuruk. Ayo Ustaz, jangan saya yang artikan, nanti saya dibilang bohong. Ayo Ustaz. Ustaz Wawan, Ustaz ada Ustaz. Ayo. Nam, Fadal Ustaz. Udah nggak usah diblok, itu gedein aja Ustaz. Ustaz bisa baca kok. Iya. Bisa lah. Imam. Enggak ya sampai situ aja. Wisoli. Baik. Silakan Ustaz, silakan jangan malu-malu Ustaz. Berkahnya buat Ustaz semua. Ada yang sudah dapat? Ustazku? Luke 6 ayat 12 in Arabic. Ustaz, ayo Ustaz. Udah dapat Ustaz Tuhan? Coptic Church 6:12. Ya. Pelan-pelan lagi Ustaz. Wafitilka liusoli. Terus fi sholati lillah. Insyaallah. Betul. Kepada Tuhan. Allah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita perhatikan Lukas pasal yang ke-6
ayatnya yang ke-12. Dalam bahasa Arab di situ dituliskan wa fitil ka ayyami horaja ilal jabali liyusallaya wa qadal laila kullahu fis sholatillah. Nah, di sini yang dipermasalahkan oleh Ustadz Kainama itu ada kata sholat. Nah, pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan sholat di sini? Mari kita perhatikan di dalam bahasa Yunani, Lukas 6 ayat yang ke-12, dalam bahasa Yunani memakai kata proseuse yang artinya doa. Nah, kalau kita memperhatikan di sini di dalam Google Translate, nah kita perhatikan kata sholat. Sholat itu kalau kita translate di Google Translate artinya adalah doa. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sholat itu artinya rukun Islam kedua berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib dilakukan oleh setiap muslim mukallaf dengan syarat rukun dan bacaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dan yang kedua, sholat itu juga berarti doa kepada Allah. Jadi kita bisa mengartikan doa dalam salat dalam Lukas 6 ayat 12 itu artinya doa. Jadi ingat ya baik-baik, bukan harus melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Ustadz Kainama, nggak harus seperti itu. Jadi itu artinya doa kepada Allah. Jadi jelas ya, dalam Lukas 6 ayat yang ke-12 itu sudah jelas, di situ artinya adalah doa. Sembahyang itu juga sama. Nah, biarlah melalui video ini kita dapat mengerti dan kita dapat melihat bahwa Ustadz Kainama sedang melakukan pembodohan kepada para ustadz. Wah, kasihan sekali ya. Makanya kita harus belajar dengan baik, belajar dengan benar supaya kita tidak tersesat, apalagi menyesatkan banyak orang. Nah, biarlah melalui video yang diunggah oleh channel Peace of Christ ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membawa kita untuk hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.